Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Makassar. Adapun materi yang saya bawakan dalam materi ajar ini yaitu tentang sholat sunnah, yang akan menjelaskan tentang materi sholat sunnah rawatib yang muakkad maupun ghairu muakkad. Baiklah, langsung saja kita menyaksikan video yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada pembelajaran kali ini yaitu materi sholat sunnah. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat berkah dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, mampu menyebutkan pengertian sholat sunnah. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mampu menyebutkan pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, yang dimaksud dengan sholat sunnah itu adalah semua sholat selain sholat fardu yang 5 waktu, di mana jika kita menunaikannya akan mendapat ganjaran pahala, sedangkan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Baiklah, kita masuk pada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu maupun dikerjakan sesudah sholat fardu, itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu yang menyertai sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Nah, adapun pengerjaan atau waktu pengerjaan sholat rawatib ini dibagi menjadi ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu adalah sholat sunnah qabliyah. Yang kedua, sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qabliyah ini dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu. Itu disebut dengan sholat sunnah rawatib qabliyah. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Itu ba'diyah adalah sesudah. Sedangkan qabliyah itu artinya sebelum. Jadi antara qabliyah dan ba'diyah itu yang membedakan adalah antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, tentunya juga niat dari keduanya ini akan berbeda. Nanti kita akan membahasnya di akhir video ini tentang tata cara atau niat sholat sunnah rawatib, baik sholat sunnah rawatib qabliyah maupun rawatib ba'diyah. Nah, coba kita perhatikan pada tabel berikut. Di sini dijelaskan tentang sholat rawatib qabliyah dan sholat rawatib ba'diyah yang mengiringi sholat fardu. Nah, qabliyah itu artinya sudah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sebelum. Berarti sholat fardu, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum
sholat fardu. Itu sebelum sholat subuh ada 2 rakaat, sholat duhur ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan untuk sholat asar ada 2 rakaat, kemudian maghrib ada 2 rakaat dan isya 2 rakaat. Sedangkan sholat sunnah rawatib ba'diyah itu pada tabel ada sholat duhur, sesudah sholat duhur itu 2 atau 4 rakaat. Sedangkan sholat maghrib itu sesudah sholat fardu ada 2 rakaat dan isya juga ada 2 rakaat. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari tentang macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 2. Yang pertama itu adalah sholat sunnah muakkad. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad. Adapun pengertian sholat sunnah muakkad, yaitu adalah sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya, sholat sunnah ini selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau tidak dianjurkan, dalam artian tidak sering dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah perbedaan antara sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, coba kita perhatikan pada tabel berikut. Di sini dijelaskan tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, tabel yang berwarna hijau atau ada tanda hijau itu adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Sedangkan yang bertanda kuning pada tabel itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, seperti penjelasan tadi, kita akan lanjut pada pembelajaran yaitu niat sholat sunnah rawatib. Kita mengambil contoh sholat sunnah pada waktu duhur. Nah, sholat sunnah rawatib qabliyah zuhur, adapun niatnya yaitu usalli sunnata zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kita ulang kembali, yaitu usalli sunnata zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Adapun niat sholat zuhur, sholat ba'diyah duhur, yaitu usalli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi yang membedakan di sini antara qabliyah dan ba'diyah, sebelum atau sesudah, itu pada kalimat qabliyatan untuk salat rawatib qabliyah zuhur dan ba'diyatan untuk salat sunnah rawatib ba'diyah atau sesudah. Demikianlah penjelasan untuk sholat sunnah rawatib baik yang muakkad maupun ghairu muakkad. Alhamdulillah, semoga video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah pengetahuan kita, dan apa yang kita dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.